Kita beralih ke kabar lain pemirsa, penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru atau PPDB sistem zonasi dari tahun ke tahun terus mengalami kekisruhan. Tahun ini kekisruhan antara lain terjadi di lingkungan SMA Negeri 1 Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur. Sejumlah orang tua murid pendaftar mendatangi sekolah memprotes hasil zonasi. Mereka mengaku mendapatkan banyak sekali fakta kejanggalan. Mereka mendesak hasil PPDB zonasi untuk SMA Negeri 1 Kedungwaru dibatalkan dan diulang sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak sekolah sendiri mengaku heran, namun tidak punya wewenang merespon kejanggalan yang terjadi. Padahal kuota penerimaan murid baru untuk sistem zonasi jumlahnya mencapai 50% dari kursi yang tersedia di sekolah. Terbitnya PIN tidak ada satu pihak pun yang bisa merubah karena sudah dicocokkan dan diverifikasi oleh operator sekolah pada saat pendaftaran. Ya, sudah klik verifikasi, oke, dicocokkan titik azimutnya sesuai dengan alamat yang ada muncul di KK. KK-nya juga dicek apakah berusia 1 tahun atau tidak. Sudah dicocokkan, baru kemudian ditetapkan. Muncullah titik azimut dan itu tidak akan bisa berubah siapapun. Tapi yang terjadi seperti yang kita lihat dalam 2 hari ini, perubahan titik azimut luar biasa. Ada temuan dari orang tua wali yang dia bukan warga di radius itu. Dia ada di kelurahan lain yang jauh dari kelurahan dari desa Kedungwaru, tapi tetap masuk dalam zonasi itu dengan radius di bawah 300 meter. Jadi ketika tim kami sendiri ketika memverifikasi, mencocokkan azimut itu sesuai dengan alamat anak sampai cari titiknya sehingga jarak itu ketemu sekian. Itu yang sudah kali tak upayakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Jadi berubah tidaknya kami pun juga heran. Kami dari operator juga kemarin juga sempat memantau dan bertanya-tanya, kok bisa 3 meter, ada 3 meter, terus berubah lagi, pindah lagi. Ini kita hanya ya bertanya saja, tidak bisa menjawab bagaimana itu terjadi. Pemirsa, mengenai kisruh penyelenggaraan PPDB zonasi ini, kita telah bersama dengan Isnar Witoyo dan Sugiono yang merupakan orang tua siswa pendaftar ke SMA Negeri 1 Tulungagung. Selamat siang, Bapak-bapak. Ini anak Anda dinyatakan tidak lolos PPDB. Ini sebenarnya bisa dijelaskan nih, anak Anda nih jaraknya berapa jarak Anda dengan rumah dan dengan sekolah? Kalau saya dari sekolah 700 meter. 700 meter? Ya. Baik, ini alasannya setelah ada datang ke sekolah, apa yang disampaikan oleh pihak sekolah? Apa tidak masuk radius. Bila radiusnya hanya 475. Tapi kenapa yang 3 meter itu diterima tapi bukan penduduk desa Kedungwaru, lain desa. Desanya desa Bandaan dekat dengan desa Kedungwaru. Kenapa kok diterima? Kita jadi proses. Titik azimut itu berubah-ubah. Siapa yang merubah? Itu yang saya sesalkan. Baik, berarti Pak Isnar dan Pak Sugiono ini menemukan bahwa ada siswa yang jaraknya lebih jauh tapi diterima oleh SMA Negeri 1, begitu Pak? Ya, betul. Nah ini selain ini Anda menemukan ada berapa orang yang siswa dengan jarak jauh tapi diterima di sekolah SMA Negeri 1 ini? Setahu saya tuh banyak, tidak bisa saya sebutkan, Pak. Ada. Baik, nah ini dengan alasan sekolah menerima siswa yang jaraknya lebih jauh ini apa, Pak? Yang pertama adalah katanya ada kakaknya, tapi saya merealisasi dia tidak mau, katanya urusan pusat gitu. Berarti hanya beralasan ini urusannya dari pusat, begitu Pak ya? Ya, betul. Baik. Kalau Pak Isnar, rumahnya berapa jauh Pak dari sekolah? Iya, selamat siang. Kalau saya rumah berseberangan atau mungkin tetangga dengan Kedungwaru. Saya di Bagu, kebetulan rumah jaraknya sekitar 1,8 kalau titik azimutnya. Tetapi dengan sistem zonasi yang kalau memang fair, jujur, itu ternyata ada jarak dari sekolah ke rumahnya wali murid atau murid itu di bawah 100 meter. Banyak sekali itu
Dan kemudian ternyata di dalam detik-detik akhir pengumuman yang di bawah 100 itu hilang. Nah, itu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan bahwasannya titik azimut tidak bisa dirubah dan tidak bisa digantikan dengan titik azimut yang lain. Karena pada waktu pendaftaran, pengalaman saya adalah pada waktu verifikasi pendaftaran yang disertai dengan data pendukung berupa KK, kemudian nilai rapot dan lain sebagainya, itu setelah pendaftaran diverifikasi selesai, kemudian muncullah PIN. Nah, PIN tersebut sudah ada titik azimutnya dan itu tidak bisa dirubah oleh siapapun informasinya. Tetapi kenyataannya, itu Pak ya, kenapa pada waktu pengumuman ada titik azimut di bawah 100 dan kemudian hilang. Dan ada lagi temuan wali murid bahwasanya titik azimut yang semulanya 410 kurang lebih, kemudian pada waktu pengumuman itu menjadi 480. Jadi titik azimutnya berubah. Nah itu kenapa bisa begitu? Akhirnya kita sepakat untuk mengajukan keberatan tersebut bersama wali murid yang lain. Baik, berarti Pak Isnar ini sudah melakukan protes ke pihak sekolah, tapi juga mungkin jawaban masih belum juga puas. Ini untuk apa ada rencana juga ke pusat, Pak? Kabarnya kan pihak sekolah tidak tahu menahu mengenai sistem ini. Apa yang nanti akan rencanakan selanjutnya? Ya, nanti kita akan melakukan protes melalui kuasa hukum kami, ya. Jadi itu nanti supaya dibatalkan DPDB-nya. Karena nanti selanjutnya proses verifikasi pendaftaran itu fair pada semuanya. Jadi tidak ada KK yang dititipkan di sekitaran sekolah maupun anaknya titip kakak kepada kakak yang ada di sekitar sekolah. Jadi bahwasanya disinyalir banyak kakak yang baru di sekitaran sekolah. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Isnar dan Pak Sugiono sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Kami harapkan juga permasalahan kekisruhan PPDB zonasi ini bisa segera diselesaikan di Tulungagung. Terima kasih Pak.